Pemirsa, aksi pencurian kabel penerangan jalan dilakukan terang-terangan di Koja, Jakarta Utara. Akibat aksi nekat kelima pelaku, sepanjang Jalan Raya Koja menuju Pelabuhan Tanjung Priok menjadi gelap. Nekat beraksi. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian kabel penerangan jalan yang nekat beraksi di tengah keramaian lalu lintas saat siang hari. Para pelaku yang berjumlah 5 orang terlihat sedang menggali tanah dan mencongkel paving block di pinggir jalan Jampea, Koja, Jakarta Utara. Polisi yang mendapatkan laporan langsung bergerak cepat dan menangkap 5 orang pelaku berinisial FA 29 tahun, IS 28 tahun, MY 34 tahun, AF 36 tahun, dan JA 21 tahun di kawasan Koja, Jakarta Utara. Sejumlah barang bukti kabel bawah tanah berukuran besar yang sudah dipotong turut disita petugas. Akibat aksi para pelaku ini membuat jalan raya dari Koja menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sempat menjadi gelap karena matinya lampu penerangan jalan tersebut. Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Ya, pencurian kabel penerangan jalan di Tanjung Priok, Jakarta Utara bukan perkara kriminal semata. Aksi maling kabel itu bisa berakibat fatal bagi ribuan pengendara yang melintas di jalur menuju Pelabuhan Tanjung Priok tersebut. Sudah ada Amrina Rida di titik lokasi pencurian kabel penerangan jalan. Rida, selamat siang. Bagaimana kondisi di sana? Ya, Wiki dan juga pemirsa, untuk situasi di area yang menjadi lokasi pencurian, ini sekarang sudah ada diperbaiki paving blocknya, tapi ada yang belum diperbaiki juga. Nah, kami akan memperlihatkan terlebih dahulu. Ini di samping kami ada satu tiang penerangan umum, begitu ya, yang kabelnya sempat dicuri oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini adalah lampu penerangan yang sempat mati akibat adanya pencurian kabel. Dan kalau kita melihat di bawah, ini Wiki, ini adalah paving block yang mana sempat dicongkel dan juga dibongkar oleh pelaku. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana untuk saat ini paving blocknya masih belum diperbaiki secara total, lalu juga masih berserakan secara tidak rapi. Dan disinilah tempat-tempat adanya kabel-kabel yang berada di bawah tanah, sehingga para pencuri ini harus mencongkel terlebih dahulu paving block ini untuk mengambil kabel-kabel yang akan mereka curi. Dan untuk area yang belum diperbaiki ini tidak hanya di area itu saja, ada juga di area lain. Ini sebelah kiri kami. Ini adalah area juga yang mana bisa kita lihat jelas bahwa masih ada banyak puing berserakan dan juga terlihat adanya kabel begitu yang diputus begitu, yang disinyalir ini merupakan kabel yang sempat dicuri oleh pelaku-pelaku pencurian ini. Kita juga bisa melihat, Wiki dan juga pemirsa, bahwasanya untuk paving block ini berserakan tidak hanya di area trotoar, namun juga di area jalan. Ini cukup membahayakan karena tadi kami beberapa kali melihat banyak sekali kendaraan-kendaraan yang memang ketika melaju ini mereka cukup dekat dengan pedestrian, dan beberapa kali ini sempat hampir menyentuh area paving block ini, sehingga tentunya apabila kejadian ini dibiarkan maka akan berpotensi menimbulkan insiden-insiden yang tidak diinginkan, dan juga tentunya kita harapkan agar ada tindak lanjut begitu ya. Meskipun sudah ada petugas yang dikerahkan, Wiki, untuk memperbaiki paving block, namun nyatanya hingga kini belum seluruh paving block ini diperbaiki, meskipun untuk lampu-lampu penerangan ini sudah diperbaiki kabelnya, dan juga lampu penerangan di area ini memang sekarang sudah menyala. Walaupun demikian, Wiki dan juga pemirsa, saat ini dari pihak Polres Metro Jakarta Utara ini sudah meringkus, terbaru ada 7 pelaku yang diringkus, yang mana mereka melangsungkan aksi pencurian ini. Dan secara total dari pihak Polres Metro Jakarta Utara mencatat bahwa dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir untuk kabel-kabel yang dicuri di area Koja ini panjangnya mencapai 2.700 meter atau hampir 2,7 meter. Ini jumlah yang sangat amat banyak, dan apabila dibiarkan ini akan merugikan masyarakat. Kita akan harapkan dan juga kita akan nantikan bagaimana solusi terbaik, karena ini menjadi pekerjaan rumah ataupun juga PR bagi pemerintah daerah Kota Jakarta Utara dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menindaklanjuti agar fasilitas umum yang seharusnya berfungsi dengan baik bagi masyarakat tidak disalahgunakan dan tidak dicuri seperti ini. Tentunya nanti ini semua harus diperbaiki secara menyeluruh, Wiki dan juga pemirsa. Sementara demikian, kembali ke Anda, Wiki. Baik, Amrina, terima kasih atas informasi Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Kita ke
Pemirsa, 1 orang tewas akibat terjebak api saat kebakaran melalap 3 rumah kontrakan dan lapak pemulung di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Sementara itu di kawasan Pasar Gaplok, Senen, Jakarta Pusat, kebakaran melalap 3 kios pedagang, pos polisi, dan 1 unit mobil patroli. Asap hitam tebal dan kobaran api membumbung tinggi, membakar 3 rumah kontrakan dan sejumlah lapak di kawasan pemukiman warga di Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Petugas Sudin Gul Karmat Jakarta Selatan yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api agar tidak terus meluas. Namun besarnya api ditambah kepulan asap tebal membuat seorang wanita berusia 48 tahun terjebak dan tak bisa diselamatkan. Korban yang ditemukan tak bernyawa dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kurang lebih 2 jam api berhasil dipadamkan dengan menerjunkan 22 unit mobil damkar serta 80 personel pemadam. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran karena masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tiga kios pedagang terbakar di area Pasar Gaplok, Jalan Kembang Sepatu, Senen, Jakarta Pusat pada Senin dini hari. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api mengganas dan menghanguskan sebuah pos polisi beserta 1 unit mobil patroli. Api pertama kali muncul dari salah satu kios pedagang. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 17 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu kios. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, akibat hilang kendali usai menabrak separator bus Transjakarta, 1 unit mobil jenis SUV terbalik di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Akibatnya 2 pengendara roda 2 yang berada di belakang mobil tersebut terluka. Diduga hilang kendali, mobil jenis SUV terbalik usai menabrak separator bus Transjakarta yang berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto sempat mengalami kemacetan karena proses evakuasi mobil. Akibat peristiwa itu, 2 pengendara motor yang berada di belakang mobil terluka karena gagal menghindar dari beton separator yang terpental ke tengah jalan. Sementara apa penyebab pasti mobil menabrak separator masih diselidiki kepolisian. Selanjutnya, kasus kecelakaan ini telah ditangani Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.